Hari ini, kalaupun di antara Anda ada yang sedang sakit, ingatlah bahwa orang beriman itu selalu berada di dalam kedaulatan Tuhan Sang Maha Kasih. Saudara, Tuhan juga menyukacitakan Anda yang mungkin sedang mengurusi anggota keluarga yang sedang sakit apapun juga itu. Dan sesungguhnya Tuhan sedang memakai Anda sebagai alatnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala Jemaat, Bapak dan Ibu Pendeta Hasan, ya saudara. Rekan saya ini sebentar lagi akan menjadi PDT, saudara sekalian, ya. Oke, kita doakan agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Hasan dan Ibu Yuli serta pengurus gereja ini yang sudah mempercayakan pemberitaan firman hari ini kepada saya. Saudara, tema yang akan saya bawakan buat kita semua pada pagi hari ini adalah keluarga kekal, ya, keluarga kekal. Bagi saudara yang belum menikah atau yang berencana untuk tidak menikah, bisa saja saudara sekalian, firman Tuhan ini akan berguna buat Anda atau berguna untuk Anda menasihati orang lain, ya. Jadi firman Tuhan selalu berguna, saudara sekalian. Saudara, kita akan membahas nas-nas Alkitab, sebagian dari layar, sebagian kita akan membuka kitab suci kita, saudara. Bagian yang pertama saya ambil dari Kejadian 1 ayat 28. Mari kita baca, mari kita membaca dalam hati dari layar. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bagian yang kedua saya ambil dari Lukas 20, 34, 35. Jawab Yesus kepada mereka ini orang-orang Saduki, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Bagian yang ketiga dari Efesus 4 ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bagian yang keempat, saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Wahyu 7 ayat 9 sampai yang ke-10. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya, ini kata Yohanes, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Sebagai bagian terakhir, mari kembali kita lihat di layar, saudara sekalian. Saya ambil dari Wahyu 22 ayat 17a. Roh dan pengantin perempuan itu, ya, berkata, marilah. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Saudara, RW ini bukan singkatan dari rukun warga. Ini bukan pula istilah untuk makanan dari daging hewan tertentu, saudara sekalian. Tetapi RW yang saya maksud adalah Royal Wedding, saudara. Pernikahan kerajaan, Royal Wedding. Saudara, tanggal 16 Januari sampai tanggal 25 Januari yang lalu, tepatnya 10 hari, digelar sebuah pernikahan, saudara. Bertempat di sebuah istana yang bernama Istana Nurul Iman. Mempelainya adalah salah satu putri dari Sultan Brunei dengan pria yang bernama Abdullah Nabil Muhammad. Saudara, Istana Nurul Iman itu sendiri adalah kediaman resmi dari Sultan Brunei Darussalam. Istana ini, saudara, luasnya 200.000 meter persegi atau 20 hektar, saudara sekalian. Ya, 20 hektar luasnya, lahannya istana ini, saudara. Istana ini memiliki hampir
hampir 1.800 kamar, punya 257 kamar mandi, saudara sekalian, punya garasi yang bisa memuat 110 mobil. Istana ini punya ruang pesta untuk 5.000 undangan, saudara, dan tentu masih banyak lagi. Saudara, istana ini waktu dibangun menelan biaya 21 triliun, saudara. Triliun, saudara. 21 triliun. Saudara, tidak diberitakan berapa besaran biaya dari pesta 10 hari yang Januari lalu ini, nggak disebutkan, atau saya mungkin tidak menemukan, saudara sekalian. Namun ada beberapa buah catatan biaya pernikahan dari beberapa orang anak sultan yang lain. Anak sultan yang terdahulu, saudara, pernah menikah, dan ada catatannya, saudara sekalian. Tahun 2004 misalnya, ada pernikahan seorang putra sultan yang menghabiskan dana sebesar, saudara, 6 juta US dollar atau sekitar 90 miliar. Dan untuk biaya kembang api selama 14 hari, mereka menghabiskan biaya 3 miliar untuk kembang api 2 minggu, saudara sekalian, ya. Ada alamat situsnya di sana. Lalu tahun 2012, saudara, ada pernikahan juga dari seorang putri sultan yang menelan biaya sebesar 400 miliar rupiah. 400 miliar rupiah, saudara sekalian. Saudara tentu melihat dua event ini, saudara sekalian, saudara, tentu sangat masuk akal bahwa biaya pernikahan yang 10 hari Januari yang lalu itu, saudara, pasti tidak kecil, pasti kagak kecil, saudara sekalian. Saudara, rata-rata kita pasti akan sepakat sekali lagi pada pemikiran bahwa biaya pernikahan 16 sampai 25 Januari yang lalu itu sangat tidak kecil, saudara. Saudara sekalian, tentu tidak salah. Tentu sah-sah saja, saudara sekalian, orang menikah dengan biaya yang super tinggi, atau justru ada orang yang menikah dengan cara yang sederhana, sah-sah aja, oke-oke aja, saudara sekalian. Ada orang yang super kaya menikah dengan biaya yang super tinggi, silahkan. Tapi ada juga orang yang super kaya menikah dengan cara yang sederhana, silahkan. Yang pasti jangan orang yang dalam tanda kutip sederhana mau pesta mewah, ini nanti akan repot sesudahnya, tentu, saudara sekalian, ya. Saudara, tidak salah, sah-sah saja, dan ini merupakan hak dari setiap mempelai mau menggelar resepsi model apa, saudara sekalian. Namun sebenarnya apa sih hakikat atau inti dari pernikahan atau keluarga menurut Alkitab? Menurut kitab suci, saudara sekalian, apa sih hakikat atau inti dari pernikahan atau keluarga, saudara sekalian? Saudara, menurut kitab suci, ya, makanya tadi saya katakan yang belum menikah, saudara, baik kita untuk mendengarkan ini juga. Saudara, menurut kitab suci, pernikahan atau keluarga Kristen, saudara, ya, saya pinjam satu istilah dari seorang bapak gereja yang bernama Yohanes Chrysostomus, saudara. Menurut beliau, saudara, pernikahan atau keluarga Kristen adalah ecclesia domestica, saudara. Ecclesia domestica, artinya gereja domestik. Wah, domestik, langsung pikirnya bandara nih, saudara, ya, dalam negeri, gereja dalam negeri, saudara. Apa artinya gereja domestik? Artinya, saudara, adalah gereja miniatur gereja. Jadi keluarga yang ada di rumah kita, saudara sekalian, itu adalah gereja mini. Itu adalah miniatur dari gereja. Ecclesia domestica, gereja domestik, saudara sekalian. Apa maksudnya? Maksudnya, saudara, keluarga adalah tempat Kristus berkarya agar setiap anggota kelak menjadi mempelai wanita Kristus. Saudara, keluarga kita, di mana kita berada setiap hari, pulang ke rumahnya atau pulang kepadanya tiap hari, saudara sekalian, itu adalah tempat Kristus Yesus berkarya agar setiap anggota kelak menjadi mempelai wanita Kristus. Saudara, menjadi mempelai wanita Kristus, apa artinya, ya? Tentu artinya bukan biologis, saudara sekalian, menikah secara biologis, tetapi menjadi mempelai wanita Kristus. Di pembacaan kita yang terakhir, Wahyu tadi, pengantin perempuan, ya sama, ya, mempelai wanita Kristus. Artinya, saudara sekalian, adalah orang yang memiliki relasi yang intim, yang karib dengan Kristus, dan memiliki kebahagiaan yang sejati selama-lamanya, saudara. Nanti di kekekalan, saudara sekalian, kita akan menjadi mempelai wanita Kristus.
Dan kita akan, artinya kita intim dengan Kristus dan punya kebahagiaan yang sejati selama-lamanya. Dan saudara, dan kabar gembiranya, keintiman dan kebahagiaan sejati itu sudah bisa dimulai sejak kita di dunia ini, saudara. Sejak kita masih ada di dunia ini, saudara sekalian, keintiman dan kebahagiaan bersama dengan Kristus itu sudah bisa dimulai. Saudara, sudah 2 tahun lebih COVID-19, ya, COVID-19 saudara sekalian ada di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, di dunia ini saudara sekalian, di dunia ini. Bahkan tadi pagi saya baca, saudara, sudah ada varian baru yang menularnya jauh lebih cepat. Ya, saya mengutip saudara ya, bukan menyebar hoax saudara sekalian ya. Omikron saya katanya sudah 10 kali lipat ya. Ini ada lagi yang cepat saudara ya. Saya hanya mengutip berita saudara sekalian, bukan menakut-nakuti ya. Tapi saudara sekalian, selama 2 tahun lebih ini, bagi beberapa orang saudara, bahagia itu menjadi barang mewah, bukan? Untuk bisa berbahagia saudara sekalian, bagi beberapa orang, saudara sekalian, bahagia itu adalah barang yang mewah, barang yang mewah. Tetapi, saudara sekalian, di dalam Kristus, keintiman dan kebahagiaan sudah bisa kita nikmati sejak kita di dunia ini. Walau mungkin bisa saja ada sakit penyakit, bisa saja, saudara sekalian. Kita tentu nggak bersuka cita dan bergembira, ada anggota keluarga kita kena virus. Itu orang setengah waras, saudara sekalian, kalau kita gembira, sukacita, tepuk-tepuk tangan, pasti enggak, saudara. Tapi maksud saya, saudara sekalian, tetap hati kita tetap dipagari, tetap dijagai, saudara sekalian, oleh damai sejahtera dari Tuhan. Sekali lagi, bukan bersukacita karena ada orang yang sakit, apatah lagi dipanggil Tuhan, saudara sekalian. Ada kebahagiaan yang bisa kita nikmati di dalam Kristus, walau mungkin Tuhan mengizinkan yang kurang baik terhadap diri kita, saudara sekalian. Saudara, kalau kita melihat nas-nas kita hari ini, ya, orang beriman itu kelak menjadi mempelai wanita Kristus. Sangat jelas nas-nas kita hari ini. Mari kita melihat satu persatu, saudara sekalian. Saudara, pernikahan dengan sesama manusia, maksudnya lawan jenis, itu dicatat sebagai awal dari kitab atau dari kisah manusia. Pernikahan dicatat di awal, saudara. Tadi kita baca, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini kata banyak ya, turun maaf. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara, dari awal kisah, ya, kisah yang pertama, saudara sekalian, Kejadian 1, pernikahan sudah ditetapkan buat manusia. Dan di kekekalan nanti, saudara sekalian, tidak akan ada pernikahan. Di kekekalan nggak ada pernikahan. Tadi Lukas 20 mencatat begini, dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi nanti di sana, saudara, di kekekalan nanti tidak ada pernikahan, tidak ada perkawinan seperti kita gelar yang kita adakan di dunia ini, saudara sekalian. Ya. Lalu, saudara sekalian, catatan kita tadi, di dunia ini orang beriman diminta untuk bertumbuh ke arah Kristus. Jadi setiap kita, saudara, khususnya anggota keluarga, diminta untuk bertumbuh ke arah Kristus. Paulus berkata, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kristus yang adalah kepala. Dan orang yang bertumbuh akan kian pantas menjadi mempelai wanita Kristus untuk selama-lamanya. Saudara, kalau kita bertumbuh di dalam keluarga kita akan semakin pantas didandani, saudara sekalian, secara rohani tentunya, untuk menjadi mempelai wanita Kristus. Wahyu 22 tadi berkata, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Di kekekalan nanti, saudara sekalian, kita akan menjadi mempelai wanita Kristus. Nah, saudara, ada sebuah catatan kecil yang menarik di sini, saudara. Begini, awal dari kitab suci kita yang di Kejadian, pasal yang pertama, saudara, itu dicatat soal pernikahan. Dan di akhir atau di penghujung kitab, yakni Wahyu, saudara sekalian, itu dicatat juga soal pernikahan. Jadi, saudara, kita bisa melihat ya, Alkitab itu dibuka dengan pernikahan dan ditutup yang terakhir dengan pernikahan dengan mempelai pria, yakni Kristus. Nah, saudara, jadi di sini kita bisa melihat bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang main-main. Pernikahan itu bukan sesuatu yang main-main. Saudara, zaman sekarang ya, makin kemari, saudara sekalian, dan makin ke depan nanti, saudara, orang itu semakin ya menganggap sepele pernikahan.
Dulu waktu saya masih remaja, waktu masih SD, saudara sekalian ya, saya sudah dengar tuh ya, wah, Hollywood di Amerika sana ya, itu paling cerai biasa, Hollywood. Tapi makin kemari, dan saya percaya makin ke depan nanti, saudara sekalian, di Indonesia berapa banyak dan betapa banyak, saudara, orang yang begitu gampang untuk menikah. Yang paling parah lagi, saudara sekalian, berapa orang yang gampang untuk bercerai, termasuk yang Kristen, saudara. Padahal, saudara sekalian, pernikahan itu sesuatu yang sangat penting, dicatat di awal kitab Kejadian dan dicatat juga di akhir kitab, yakni kitab Wahyu, saudara sekalian. Sangat penting. Jangan main-main dengan pernikahan, saudara. Ya, makanya tadi saya katakan, saudara-saudara yang belum menikah, saudara sekalian, bukannya jadi takut menikah, bukan, saudara. Ya, Tuhan pasti menyertai dalam pernikahan. Cuman jangan anggap enteng, remeh dan sepele pernikahan tersebut, saudara sekalian. Lalu catatan yang kelima, saudara sekalian, ya, semua manusia yang kelak tinggal di langit baru, bumi baru nanti adalah hasil dari pernikahan kita di dunia ini. Wahyu berkata begini, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba. Saudara sekalian, dunia ini, saudara, ketika diciptakan itu hanya dua orang, Adam dan Hawa, saudara. Ya, sekarang penduduk dunia berapa? Kalau saya nggak salah ingat ya, kalau nggak hampir 8 miliar, hampir 7 miliar, kalau saya nggak salah ingat, saudara. Ini yang per tahun ini, per detik ini hidup. Tapi yang sejak dulu hidup, kalau ditambah ada berapa ratus miliar mungkin, saudara, mungkin. Nah, saudara, dunia ini diciptakan dari mulai dua orang. Nanti di langit baru, bumi baru, yang akan menempati langit baru, bumi baru, itu semuanya hasil pernikahan. Ya, maaf kata, saudara, itu loh anak-anak yang saudara bikin itu yang akan nanti menempati langit bumi baru, atau justru bukan, saudara. Saudara jangan main-main dengan pernikahan, saudara sekalian. Bayangkan, yang akan menempati langit baru, bumi baru, itu hasil pernikahan. Bukan ciptaan Tuhan seperti Tuhan bentuk Adam dan Hawa di Taman Eden dari tanah, saudara sekalian, dibentuk. Enggak, itu semua dalam tanda kutip bikinan orang tua semua. Jadi kita bisa taruh satu perhatian yang sangat-sangat serius, saudara sekalian, sangat-sangat serius, ya, bahwa anak-anak yang dalam tanda kutip, ya, yang saya pakai istilah ini, ya, yang kita bikin itu, saudara, anak-anak itulah yang akan menempati langit baru dan bumi baru. Anak-anak yang mungkin sering ngeselin kita, saudara sekalian, ya, atau justru mungkin kita orang tua yang ngeselin mereka, saudara sekalian, tapi kita pun hasil pernikahan, bukan? Itulah yang akan menempati nanti langit baru, bumi baru, saudara sekalian. Makanya tadi saya katakan, saya beri judul, saudara sekalian, tema khotbah ini keluarga kekal. Bukan pernikahannya kekal, bukan resepsinya kekal, melainkan anggota-anggotanya yang akan kekal sampai selama-lamanya. Kekal. Kita di sana, ya, saya udah nggak jadi suami dari istri saya dan sebaliknya, saudara, ya. Saudara udah nggak menjadi anak dari orang tua saudara yang sekarang, ya. Semuanya sama, selevel, mempelai wanita Kristus, stratanya sama, saudara. Tapi kita akan kekal di sana. Ingat sekali lagi, saudara, dunia ini dimulai dari dua orang yang akan menempati nanti di sana entah berapa ratus miliar, saya tidak tahu, berapa miliar saya tidak tahu, saudara, dan kita nggak perlu cari tahu karena tidak akan pernah tahu, saudara sekalian. Itu hasil pernikahan anak-anak yang saudara produksi itu, atau kita, karena kita juga adalah anak. Jadi hati-hati dengan pernikahan, saudara, hati-hati dengan pernikahan. Dan saudara-saudara mungkin ada di antara kita, saya nggak tahu, saya tidak tahu, saya tidak kenal saudara, saya nggak tahu. Mungkin dari antara kita, saudara sekalian, hasil dari pernikahan yang nggak tahu, ya. Mungkin ada di antara kita, sekali lagi saya nggak tahu, saudara sekalian, ada di antara kita yang mungkin, ayahku siapa ya, bisa loh, saudara, ya. Dari kecil diledekin, mana bapak lu, ya, dengan segala macam lah, saudara sekalian, mana bapak lu? Kita nggak tahu siapa bapak kita. Maaf kata, kita nggak tahu siapa bapak kita. Tapi ingat, dalam Kristus, dalam kedaulatan Tuhan, saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Kalau Anda pun ada, meskipun nggak tahu siapa ayah Anda, tapi saudara beriman pada Kristus, saudara berhak menjadi penghuni langit baru, bumi baru nanti, saudara sekalian. Ya, ini tiba-tiba terbersit dalam pikiran saya, saudara. Saudara, keluarga kekal. Jadi bukan pernikahannya yang pernikahan perak, emas, bukan, tapi anggota-anggotanya yang akan kekal sampai selama-lamanya, saudara sekalian. Saudara, benar juga ya perkataan berikut ini yang disampaikan, walaupun
oleh seorang komedian, saudara sekalian, dalam sebuah acara komedi, saudara, Nina Rose, ya mungkin beberapa kita tahu orang ini, saudara, yang suaranya gerewekan itu, saudara. Nina Rose berkata begini, apa artinya perkawinan? Dia sebut perkawinan, ya, saya terangkan pernikahan. Jika statusnya diburu hanya sebagai pelengkap biografi saja, ya. Kapan lu kawin? Kapan lu kawin? Aduh, risih ditanya-tanya terus. Udah, siapa aja? Nina, saudara, berkata ini menurut saya ini kebenaran, saudara sekalian. Apa sih artinya pernikahan kalau statusnya diburu hanya sebagai pelengkap biografi? Saya sudah menjadi suami dari seseorang, saya sudah menjadi istri dari seseorang. Udah, ya, tekanan sosial udah nggak ada, ya. Biasanya ditanya, udah berapa nih, apa usianya nih, apa nih, kapan? Itu pertanyaan intimidatif, saudara sekalian, yang sangat tidak baik, saudara sekalian. Ya udahlah, kawin aja kawin. Nina berkata seperti itu, dan ini kebenaran, saudara, kebenaran. Saudara, pada pagi hari ini ada satu buah agenda dari keluarga Kristen yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini. Ada satu buah agenda dari keluarga Kristen, saudara. Yakni apa, saudara? Ini dia. Dengan pertolongan Roh Kudus, setiap anggota keluarga saling melayani. Dengan pertolongan Roh Kudus, setiap anggota keluarga, khususnya yang sudah Kristen, saudara, harus saling melayani, saling melayani. Ini ayatnya, kata Paulus tadi. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, cara membaca ayat ini, saudara, ya, cara membaca ayat ini, saudara, ya, adalah demikian. Saudara perhatikan, ya, penulisannya di Alkitab kita, saudara. Ini ada strip di sini, ada strip di sini. Sebenarnya kalimat utamanya ini, saudara, kalimat utamanya. Daripadanya lah seluruh tubuh menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Yang hitam ini kalimat utamanya. Yang ungu ini adalah keterangannya. Di Alkitab, saudara, itu ada tulisan, ada strip-strip tanda baca ini, saudara sekalian. Nah, cara membaca ayat ini, saudara, agar lebih mudah kita mengerti, saudara, adalah begini. Daripadanya lah Kristus, nyanya Kristus, seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih dengan cara rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Dengan kata lain, saudara, saya parafrasekan kembali, saudara sekalian, jika anggota keluarga ingin menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih, harus rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Ini cara membacanya, saudara. Ini cara membacanya. Saudara sekalian, ada anggota keluarga yang diikat oleh makanan enak. Ya, padahal firman Tuhan bilang kalau kamu mau diikat, ya, diikat satu oleh pelayanan, oleh saling melayani. Ini ikatan yang kekal. Ada keluarga, saudara, yang diikat oleh makanan enak. Kalau ada makanan enak baru datang ngumpul makan sama-sama. Sesudah selesai makanannya bubar lagi, saudara. Ada keluarga yang diikat oleh harta. Oh, selama orang tuanya punya harta, mereka terlihat kompak, saudara. Ada keluarga yang diikat oleh liburan. Kalau liburan mereka sepertinya kompak sekali, ya, sampai ada orang yang khusus sewa tukang foto, saudara sekalian, ya, untuk meliput atau untuk memotret semua aktivitas mereka selama liburan. Ada keluarga yang diikat oleh uang, ada keluarga yang diikat oleh hiburan. Kalau lagi main PS bareng-bareng bisa tuh kelihatannya kompak, seru gitu, ya. Tapi udah gitu udah bubar, udah nggak ada komunikasi pasca itu, saudara. Ada keluarga yang diikat oleh mall dan lain-lain. Saudara sekalian, makanan enak, harta, liburan, uang, hiburan, mall, itu semua netral. Nggak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau ada keluarga yang hanya diikat oleh yang barusan, dan kalau nggak ada yang barusan, bubar, kaku, dingin, ini keluarga masih terus harus berjuang, saudara. Terus harus berjuang, saudara sekali. Ya, bagaimana kalau semuanya itu lagi nggak ada? Saudara, banyak cerita yang kita dengar, ya, gitu, ya. Di saat waktu pandemi itu baru-baru 2 tahun yang lalu kan semuanya di WFH-kan, saudara sekalian, ya. Atau mungkin di studinya pun from home, saudara, dari rumah, saudara. Waduh,
Ternyata katanya begitu semuanya ada di rumah 24 jam, ayah, ibu, anak 3 atau 2 atau 1 saudara di rumah, saudara, itu begitu semua ada di rumah kumpul, mulai ada keributan. Kenapa? Karena semuanya ada di situ 24 jam. Kok biasanya nggak ribut ya? Iya, biasanya nggak ribut karena jam 6 pagi semuanya udah ngacir ke tempat mereka masing-masing. Yang sekolah, yang kemana-kemana, pulang udah capek sampai rumah jam 7 makan capek, udah nggak ada energi buat ribut, nggak ada energi buat konflik, saudara sekalian ya. Tapi ini di rumah terus, saudara. Nah, ini kan contoh aja, saudara, contoh yang mungkin saudara juga dengar, saudara sekalian ya, contoh yang saudara sudah dengar, saudara. Bagaimana jika segala fasilitas lagi nggak ada? Apakah tetap ada keluarga yang saling melayani, atau justru saling meminta haknya, saudara sekalian, meminta haknya. Saudara, nggak jarang kita ini perhitungan dalam keluarga, dalam urusan pekerjaan, ya. Kita ini perhitungan, saudara, perhitungan dalam keluarga. Ini kan bukan saya punya tugas, ya. Dia kerjanya apa, gitu ya, sambil nuding anggota keluarga yang lain, saudara sekalian. Dia kerjanya apa, ya? Saya ini, dia nggak kerja apa-apa, gitu ya. Saling perhitungan, saudara, dan semuanya hitungannya luar biasa. Padahal itu keluarga, saudara, keluarga. Saudara, kalau memang nggak ada yang bisa, tidak ada yang mau, saudara, kenapa nggak kita sih? Kenapa nggak kita, saudara sekalian? Dan firman Tuhan Paulus tadi berkata, saudara, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, ayat ini ya sering dibawakan mungkin dalam pertemuan pelayan, ya. Mungkin ada pelayan yang udah mulai loyo, saudara ya. Lalu ya hamba Tuhannya berkata, ayo jangan goyah, berdiri teguh, giat dalam pekerjaan Tuhan, ya. Persekutuan dalam Tuhan, jerih payahmu gak akan sia-sia. Ayo, ini ayat kan buat pelayanan gereja. Iya betul. Tapi bukankah keluarga itu miniatur gereja, saudara? Bukankah keluarga itu adalah gereja yang mini, saudara? Gereja yang mini. Mari, ya, saling melayani, ya, jangan hitung-hitungan, ya. Kalau kita bisa, mengapa tidak kita, saudara? Mengapa tidak kita? Saudara, melayani di dalam keluarga itu akan membuat kita terus dipersiapkan menjadi mempelai wanita Kristus, sekaligus menjadi saksinya Kristus, saudara sekalian, di keluarga, ya, di keluarga. Lakukan baik-baik di keluarga kita, saudara sekalian. Layani dengan baik-baik dalam keluarga kita. Saya mau tutup khotbah saya dengan yang satu ini, saudara, ya. Saya minta dengan hormat teman-teman musisi untuk kembali. Terima kasih. Saudara, mungkin awal-awalnya ini ya terlihat agak bagaimana lah begitu, saudara sekalian ya. Ini sih, saudara, ada satu tokoh Alkitab namanya Lot, Bapak Lot. Lot ini ditiduri, saudara sekalian, dalam 2 malam berturut-turut secara bergiliran ya oleh kedua putri kandungnya. Jadi Lot ini, saudara, dia ini ditiduri ya selama 2 malam berturut-turut oleh kedua putri kandungnya. Biasanya pria meniduri wanita, ya, biasanya. Ini wanita yang meniduri pria, saudara, ya. Dan ini kejadian. Nah, saudara, dari rahim putri sulung Lot lahirlah bangsa Moab, saudara. Nah, lalu ada satu orang lagi di Alkitab namanya Yehuda. Yehuda ini adalah anak dari Yakub. Yehuda ini dijebak oleh menantunya, saudara. Menantunya ini menyamar menjadi pelacur, dan Yehuda pun bersetubuh dengan menantunya tersebut. Menantunya nyamar jadi pelacur. Nah, dari Yehuda, saudara, menantunya atau pelacur gadungan itu, lahirlah satu orang yang namanya Peres. Saudara ingat yang tadi Moab, ya. Nah, saudara, dari Moab lahirlah beberapa generasi kemudian Rut, wanita Rut. Sedangkan dari Peres yang Yehuda bersetubuh dengan menantunya sendiri, pelacur gadungan itu, saudara, lahirlah beberapa generasi kemudian Boas.
Lalu Alkitab mencatat, saudara, ini semuanya ada di Alkitab. Alkitab mencatat, saudara, bahwa Boas dan Rut menikah. Ingat, Rut itu menantunya Naomi, saudara sekalian. Suaminya Rut meninggal, jadi dia sak, saudara sekalian. Nah, Boas dan Rut menikah, lahirlah Obed. Lahirlah Obed. Siapa itu Obed? Obed adalah dari Obed, saudara, lahirlah Isai. Siapa itu Isai? Isai adalah ayahnya Daud. Saudara mulai lihat benang merahnya, saudara. Ya, Boas dan Rut menikah, lahir Obed. Dari Obed lahir Isai. Isai itu adalah ayahnya Daud. Daud kita ketahui dia berzina dengan seorang wanita, bini orang, namanya Batseba. Lalu Daud membunuh suami dari Batseba yang namanya Uria. Daud berzina dengan Batseba. Nah, saudara sekalian, akhirnya setelah Uria mati, saudara, ya Daud terus menjadi suami dari Batseba, Dari Daud dan Batseba lahir siapa? Salomo, pendiri Bait Allah, orang yang paling berhikmat di dunia ini, ya, dari Salomo. Nah, akhirnya dari Salomo terus turun, sahabat, lahirlah Yesus Kristus. Saudara, ketika saya baca ini, ya, ini luar biasa loh, saudara sekalian. Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau dari keberdosaan manusia, Allah itu bisa dan mau bekerja, apakah lagi dalam diri kita, saudara. Tadi kita lihat, ya, satu silsilah yang autan, kacau banget, saudara sekalian, kacau banget, saudara sekalian, ya. Sampai tadi pagi saya baca berita, ada ayah kandung meniduri anak kandung. Garuk kepala yang gak gatal, saudara sekalian, ya. Tapi ternyata hal itu udah ada dari dulu, Bu. Bener kata pengkhotbah, gak ada yang baru di bawah matahari. Kekacauan itu sudah ada sejak dahulu, dulu banget. Tapi saudara lihat, dari anak kandung meniduri ayah kandungnya, saudara. Dari mertua yang tidur dengan menantunya walaupun dijebak, saudara. Dari Daud, orang yang beriman, ya, dia meniduri istri orang, membunuh suaminya, terus, tapi bisa lahir Yesus Kristus. Apa kesimpulannya? Saudara, Tuhan itu bisa bekerja dalam diri kita dan keluarga kita, bagaimanapun jeleknya, saudara, bagaimanapun jeleknya. Asal kita mengandalkan penuh Roh Tuhan dalam diri kita, saudara sekalian. Di dalam Kristus ada harapan yang baik bagi kita dan keluarga kita. Ada harapan. Tadi kita nyanyi, kaulah harapan dalam hidupku. Benar-benar harapan, saudara. Biasa kita kalau nyanyi, ya, kalau lagi ada masalah, ya tanya-tanya aja, ya, kaulah harapan. Ini begitu ada masalah, baru benar-benar Yesus itu asa dalam hidupku, harapan dalam hidupku. Saudara, teruslah melayani dalam keluarga kita. Sekalipun keluarga kita belum berjuru selamatkan Kristus, teruslah layani. Sebab dengan melayani keluarga, kita dipersiapkan Roh Kudus untuk menjadi mempelai wanita Kristus. Orang yang semakin didandani untuk menjadi mempelai wanita Kristus.